selamat datang di podcast Ruang Diskusi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Oke, jadi di podcast hari ini itu kita akan membahas tema yang sangat penting pada generasi kita pada zaman sekarang ya. Jadi tema podcast kita hari ini itu tentang hak asasi manusia dan perlindungan terhadap anak. Tapi fokus podcast kita hari ini itu lebih ke pemerkosaan terhadap anak. Nah, topik ini tuh penting karena banyak kejadian kekerasan terhadap anak yang belum bahkan tidak terungkap ya. Padahal ini pelanggaran serius terhadap hak hidup dan martabat anak. Untuk ngobrol lebih dalam, di sini kita udah ada bersama dua mahasiswa aktif yang udah memperhatikan isu-isu tentang kekerasan terhadap anak ya. Ada Shelly dan juga Keisha. Halo Shelly dan Keisha, selamat datang. Terima kasih sudah mengundang kami. Nah, Keisha, bisa dijelaskan dulu apa yang termasuk kekerasan seksual terhadap anak? Oke, jadi kekerasan seksual terhadap anak itu bentuknya ada macam-macam. Tapi lebih banyaknya itu karena sebuah bentuk kekerasan seksual yang dilakukan tanpa izin. Jadi hal ini tuh dapat berupa mulai dari sentuhan fisik seperti pemaksaan ciuman, terus pelecehan verbal, lalu ada eksploitasi seksual, dan juga biasanya itu ada banyak yang mengajak anak untuk melihat atau bahkan terlibat dalam pornografi. Dan juga semua bentuk aktivitas seksual yang dipaksakan tanpa adanya persetujuan dari anak tersebut. Jadi semuanya itu intinya kekerasan seksual itu adalah sebuah kekerasan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari anak tersebut. Oke, ini jelas pelanggaran HAM yang cukup berat ya di zaman kita karena merampas hak anak, hak melindungi anak, dan mereka tumbuh dewasa baik secara fisik maupun psikologis. Oke, betul. Menurut Richard J. Gales juga kekerasan seksual ini sangat menyebabkan kerugian karena dapat berupa kerugian dari fisik ataupun emosional. Jadi biasanya itu yang mendapatkan kekerasan seksual itu sangat memiliki kerugian di bidang sosial ataupun psikologis dan juga fisik sih. Ya, dan penting juga buat kita tahu dan di hukum di Indonesia itu anak itu biasanya di bawah umur 18 tahun dan belum pernah menikah juga ya. Jadi penting banget nih buat kita buat ngelindungin anak-anak yang di bawah umur biar mereka itu nggak kena kekerasan seksual dan pemerkosaan dan segala macamnya. Buat Shelly nih aku mau nanya nih, menurut kamu dampak apa yang biasanya tuh muncul pada korban kekerasan seksual? Oke, jadi trauma jangka lama dan jangka pendek itu banyak ya, seperti anak bisa mengalami depresi, kecemasan ekstrim, stres berat, dan bahkan juga PTSD. Padahal mereka juga cenderung menutup diri juga. Padahal mereka tuh yang Korbannya. Kalau boleh tahu, dampak sosialnya apa ya? untuk dampak sosialnya itu juga banyak tipe sih. Mereka jadi merasa lebih malu, minder, dan jauh diri. Mereka juga bisa kepikiran untuk bunuh diri. Berarti kalau yang udah kita tangkap nih, berarti korban itu tuh korban kekerasan seksual tuh nggak cuma kena ke fisiknya doang ya. Berarti dia tuh juga bisa kena ke mentalnya dan itu tuh berkepanjangan buat para korban. Oke, setuju banget. Jadi untuk secara fisiknya itu seperti infeksi, luka, dan penyakit menular. Mereka kalau misalkan di keadaan sosial, di lingkungan sosial, mereka juga memiliki rasa malu yang berat dan juga rasa takut yang berlebih, curiga terus-terusan. Jadi mereka punya trust issues, mereka juga mempunyai trauma yang berlebih juga. Untuk di sosialnya itu, mereka juga merasa lebih dirundingi dan dijauhi, bahkan disalahkan oleh lingkungan.
Makanya berarti perlindungan terhadap anak itu bukan cuma tanggung jawab dari para keluarga doang, tapi ini tuh juga tanggung jawab buat para masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar-sekitar kita juga. Nah, San, kita kemarin tuh juga sempat baca nggak sih kasus di Baltim, Sulawesi Utara ya? Iya, kemarin kita nih belakangan ini ada berita nih guys, ada berita tentang seorang anak perempuan, dia tuh masih kecil banget, tapi ternyata ditemukan meninggal setelah diduga tuh dia habis kena kekerasan seksual gitu. Jadi kayak habis itu dia itu dibunuh dan dimutilasi oleh keluarga sendiri, yaitu tantenya sendiri. Iya betul, karena kasus ini itu sempat viral karena begitu kejam, dan juga korban itu sempat digendong sebelum pada akhirnya dibunuh lalu dimutilasi. Hal ini itu menunjukkan bahwa kekerasan itu bisa datang dari bahkan orang-orang yang terdekat. Ya, dan mereka dan masyarakat juga marah banget, tapi mereka tuh nggak bisa berbicara. Bisa yang jadi korbannya itu, jadi pelakunya itu keluarga mereka sendiri. Menurut kalian, kenapa sih kekerasan seksual terhadap anak itu masih banyak banget sering terjadi? Nah, sebenarnya itu ada banyak faktor, dan salah satunya itu gara-gara tuh anak-anak tidak punya kekuatan untuk berbicara, dan mereka juga sering juga takut untuk mengadunya. Iya, selain itu batasan tubuh itu masih minim karena banyak keluarga yang menganggap topik ini tabu, sehingga banyak anak-anak yang tidak tahu bahwa sebenarnya tubuh mereka ini mempunyai hak untuk dilindungi juga. Iya, dan yang bikin mirisnya itu, yang bikin sedih, lingkungan terdekat itu yang tempat yang paling rawan gitu loh. Jadi ini bisa dibuktikan di jurnal-jurnal. Jadi mereka tuh bilang kalau lebih dari 40% tuh kekerasan seksual itu terjadi di tempat rumahnya sendiri, dan pelakunya juga seringkali orang yang terdekat, misalnya keluarga, teman, dan orang terdekat lainnya. Padahal angka kekerasan di Indonesia tuh udah tinggi banget loh. Bahkan data Komnas Perempuan di tahun 2020 itu udah mencatat sampai 1.700 kasus yang terjadi. Itu pun cuma dalam waktu 1 tahun doang. Lebih dari 13.000 kasus lainnya itu terjadi di tahun berikutnya. Itu udah banyak banget. Bahkan itu belum termasuk sama kasus-kasus yang mereka laporin, karena masih banyak banget korban-korban tuh yang takut dan malu sama kejadian-kejadian yang terjadi sama diri mereka sendiri. Iya, itu juga masalahnya, yaitu minim laporan. Karena biasanya banyak korban yang merasa malu, takut disalahkan, atau bahkan menjadi aib oleh keluarga. Sehingga pelakunya itu banyak yang gak dihukum, dan juga kasus ini terus-menerus berulang. Dan faktor lain juga itu bisa diangkat dari keluarga yang disfungsional, seperti keluarga yang sudah bercerai, atau mereka tuh didik anaknya itu dengan pola asuh yang tidak baik gitu. Kurangnya perhatian juga bisa menjadi salah satu faktornya, dan orang tua juga, misalnya kayak orang tua tidak punya kontrol sebagai dalam anaknya. Ya, belum lagi kayak pengaruh lingkungan pertemanan mereka juga ya, sama media sosial. Apalagi di zaman sekarang banyak banget kan anak-anak tuh pada pakai media sosial. Jadi banyak banget anak zaman sekarang tuh yang terpapar konten seksual dari internet tanpa kontrol. Dan juga masih banyak banget nih pelaku-pelaku tuh, mereka tuh memanfaatin media sosial itu buat mendekatin dan nggak intimidasi buat anak-anak yang di bawah umur. Iya, satu hal lagi, pelaku ini sering mengaku bahwa mereka ini tidak punya self control. Jadi biasanya itu mereka bilang bahwa mereka ini biasanya kecanduan pornografi ataupun memiliki sebuah kayak penyakit mental yang tidak tertangani. Iya, intinya banyak aspek tuh yang saling berhubungan ya, yaitu mulai dari keluarga, lingkungan, edukasi, teknologi, hukum, dan budaya. Jadi pencegahan terhadap kekerasan seksual ini masih harus lebih menyeluruh lagi. Bisa kita tuh mulai dari rumah, sekolah, masyarakat, dan juga negara. Nah, kalau berbicara soal pelaku, bagaimana cara kita sebagai orang dewasa lebih aware supaya tidak kecolongan? Oke, pertama itu kita harus peka terhadap tanda-tanda pada perilaku predator. Misalnya perilaku
perilaku yang orang dewasa ingin selalu berdua dengan anak tanpa alasan yang jelas, ataupun suka mencari momen berdua saja. Ya, dan lingkungan itu juga harus lebih ketat pengawasannya. Jadi jangan biarkan tuh anak-anak main sama orang yang juga dikenal dan belum tentu juga aman. Iya. Dan yang sangat penting itu kita harus menciptakan budaya lingkungan yang terbuka, sehingga anak itu tahu bahwa mereka boleh cerita hal apa saja tanpa takut dimarahi. Oke guys, karena udah mulai gelap di luar, lightingnya beda ya, sekarang ini suasana lebih enak gitu ya sana. Ya, oke. Karena lightingnya udah baru, kita mulai lanjut bahas lagi yang tadi ya. Tadi tuh kita udah bahas banyak banget tentang penyebab dan faktor-faktor tentang kekerasan seksual yang masih banyak banget terjadi nih di antara kita anak dan sekarang. Nah, itu tuh kita juga masih harus lihat dari kacamata nilai-nilai dasar bangsa kita, yaitu Pancasila. Ya benar banget, kadang tuh orang suka lupa ya, tapi kekerasan seksual itu udah jelas banget bertentangan sama nilai-nilai yang menjadi dasar hidup berbangsa kita. Pancasila itu, bukanlah hafalan doang ya guys, tapi kita harus mulai pegang kata itu. Ya, setuju banget nih. Kita bisa banget lihat dari sila pertama, yaitu Ketuhanan Maha Esa, bahwa semua agama itu secara jelas mengajarkan kita untuk saling melindungi, bukan untuk menyakiti, terutama pada anak-anak, karena anak-anak itu merupakan titipan dari Tuhan. Ya, dan terus sila kedua, kemanusiaan dan adil dan beradab. Ya jelas kekerasan itu hak yang tidak adil dan tidak benar gitu. Dan sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mengajarkan kita tuh untuk saling menjaga dan saling peduli. Tetapi tuh kadang-kadang orang malah diem doang, padahal tuh jelas itu perbuatan yang tidak benar. Karena pelakunya itu mungkin orang yang terdekat. Iya, karena kadang karena terlalu dekat, makanya korban-korban tuh pada takut speak up kali ya. Padahal kayak kalau pada nggak speak up tuh kejadian ini tuh bakal terusan terulang gitu. Nah tadi kan udah tuh sila 1, 2, 3. Kalau yang keempat dan kelima gimana tuh? Nah, kalau yang keempat itu yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Jadi hal ini itu biasanya menjadi pengingat untuk para pemimpin ataupun aparat bahwa mereka itu harus bijak dan adil dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang ada, sehingga mereka ini jangan hanya menyalahkan para korban ataupun malah menutupi kasus ini. Dan untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu artinya itu anak-anak tuh juga harus dilindungi. Mereka tuh punya hak untuk merasa nyaman, pendidikan juga, dan masa depan. Kalau mereka menjadi korban dan tidak juga dapat keadilan, berarti keadilan itu belum tercapai. Nanti dari sila-sila kelima Pancasila ini jelas banget ya, kalau kekerasan seksual di Indonesia itu bukan cuma tentang pelanggaran hukum atau HAM, tapi juga jatuhnya nilai-nilai kita sebagai bangsa. Kalau kekerasan seksual udah terjadi nih, langkah pertama apa yang harus kita lakuin? Jadi itu yang pertama kita segera cari bantuan profesional ya, seperti laporan ke polisi atau enggak ke pusat perlindungan seperti P2T, P2A. Itu tuh singkatan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Iya. Dan yang gak kalah penting juga pastikan anak itu didampingi oleh psikolog selama masa pemulihan trauma, karena penting banget untuk anak merasa didengar dan juga tidak merasa sendirian. Oke, kalau dari sisi pencegahan nih ya, berarti edukasi dari lingkungan terdekat seperti keluarga atau sekolah itu kayak jadi sebuah kunci gitu ya? Betul banget nih, jadi anak itu perlu diberikan edukasi tentang konsen ataupun
penjelasan dari usia dini mengenai bagian-bagian tubuh mana aja yang boleh disentuh ataupun tidak disentuh oleh orang lain siapapun itu. Iya, soalnya realitanya kekerasan seksual di Indonesia itu masih banyak banget sering terjadi ya. Bahkan di tahun 2022 aja itu udah tercatat 11.000 kasus kekerasan seksual nih menurut data Kemen PPPA. Bahkan korbannya itu kebanyakan tuh ya mayoritas tuh anak perempuan. Bahkan anak-anak laki-laki aja juga masih banyak yang kena sama kasus-kasus kekerasan seksual ini. Iya, dan juga nggak selalu kekerasan secara fisik juga, kekerasan seksual secara verbal juga ada banyak marak terjadi ya. Seperti rayuan yang merendahkan atau enggak rayuan gitu, dan ajakan yang tidak senonoh dan bersifat memaksa juga. Bahkan kiriman-kiriman yang secara tidak senonoh juga itu termasuk kekerasan seksual juga sih. Pendidikan sejak dini itu penting banget ya buat anak-anak zaman sekarang. Jadi mereka tuh harus diajarin tentang perbedaan gender, resiko kekerasan seksual, terus juga cara mereka menjaga diri dari sejak dini. Jadi ini tuh bukan buat nakut-nakutin ya, ini tuh buat pembekalan diri buat anak-anak kita biar mereka tuh nggak terkena sama kasus-kasus kekerasan seksual tersebut. Oke, dan kita juga perlu mendukung kampanye anti kekerasan seksual ya, supaya makin banyak orang itu paham dan enggak lagi menganggap bahwa hal ini adalah tabu. Iya, karena kekerasan seksual itu bukan cuma soal fisik, tapi juga tentang relasi kuasa, gender, dan juga kesenjangan sosial. Sehingga untuk pencegahannya itu butuh kolaborasi antara keluarga, sekolah, tenaga medis, dan juga komunitas. Ya, dan yang paling penting korban tuh nggak boleh disalahin ya. Jadi biar mereka tuh, kita harus kasih mereka space atau ruang aman biar buat mereka tuh cerita ke kita tuh ngerasa aman dan ngerasa terlindungi. Jadi mereka tuh nggak takut. Nah, meskipun orang yang menghadapi atau mengalami kekerasan pasti tuh mereka terasa gak berat gitu ya. Nah, kira-kira apa yang membuat mereka tetap optimis dalam menjalani dan menghadapi hal itu dalam kehidupan mereka sehari-hari? Untuk menurut saya sendiri sih karena sudah banyak orang yang lebih peduli dan berani bersuara. Iya, dan kalau kita semua bisa bekerja sama, rantai kekerasan ini pun dapat diputuskan sehingga anak-anak ini dapat tumbuh aman dan juga merasa bahagia. Untuk teman-teman yang mungkin sedang mengalami kekerasan sosial, kalian tuh harus ingat kalau ini tuh bukan salah kalian, sama sekali bukan salah kalian. Kalian tuh masing-masing berharga dan kalian tuh berhak mendapatkan perlindungan. Jadi please guys, jangan takut untuk mencari bantuan ya. Iya, dan buat semua para pendengar, jadi kalau kalian udah melihat atau udah curiga sama tindakan kekerasan, jangan diam aja ya. Karena bentuk kepedulian kita itu merupakan bentuk nyata kita dalam menjaga sesama. Oke, terima kasih untuk Keisha dan Shelly udah berbagi pandangan hari ini. Semoga percakapan ini bisa jadi langkah kecil menuju langkah besar. Iya, terima kasih untuk mengundang kami ya. Iya, senang juga bisa terlibat dalam diskusi penting seperti ini. Ya, penanganan kekerasan seksual itu bukan cuma tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang dasar-dasar Pancasila kita yang merupakan kemanusiaan, keadilan, kepedulian, dan keberanian kita untuk membela yang lebih lemah. Oke, podcast kita udah selesai sampai sini. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Tetap peduli, tetap waspada, dan terus jaga sikap-sikap dasar kita. Bye!